semua. Yang terhormat Bapak Wartono Triankusumo, Sarjana Ekonomi, DPRD Provinsi Jambi, fraksi PDI Perjuangan, selaku Ketua Komisi 3. Yang terhormat Bapak Musril Saputra, selaku Kepala Desa Purwosari. Yang terhormat Bapak Sumiran, selaku RT 05 Desa Purwosari. Dan juga Bapak RT, tokoh masyarakat, para tamu undangan, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi kepada Bapak anggota Dewan Provinsi Jambi dari fraksi PDI Perjuangan. Mudah-mudahan acara nanti hingga selesai bisa berjalan dengan baik. Kemudian sholawat dan salam marilah kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memperjuangkan umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang yang kita rasakan pada saat ini. Selanjutnya, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara reses Bapak Wartono Triankusumo, Sarjana Ekonomi, DPRD Provinsi Jambi, fraksi PDI Perjuangan, selaku Ketua Komisi 3. Pada Dapil Bungu dan Tebu dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2023. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama yaitu sambutan dari tokoh masyarakat, yaitu Bapak Sumiran dari RW 05. Kemudian sambutan dari Bapak Musril Saputra selaku Rio Purwosari. Yang ketiga yaitu sambutan dari Bapak Wartono Triankusumo. Baik, untuk acara berikutnya yaitu ramah tamah dan disambung dengan tanya jawab. Kemudian yang ketujuh yaitu penutup dan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Mutin. Untuk menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan, baiklah kita bersama-sama untuk membuka acara pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menginjak acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Mbak Dila. Kepada Mbak Dila kami persilahkan. Hadirin mohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Al-ayah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Wartono Triankusumo, Sarjana Ekonomi,
dari Rimbu Bujang beserta ibu dan rombongan. Yang kami hormati Datuk Rio Dusun Purwosari, yaitu Bapak Musril Saputra, bapak-bapak tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, ibu-ibu, semuanya yang hadir pada sore hari ini yang kami hormati. Pertama, mari sama-sama kita mengaturkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada sore hari ini Allah telah mempertemukan kita bersama di kediaman yaitu Bapak Subianto dalam rangka reses beliau Bapak Wartono Triankusumo. Alhamdulillah kita bisa mengikuti bersama, bisa hadir bersama di kediaman Bapak Subianto ini dalam keadaan sehat, tak kurang dari suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Rahmat dan salam mari sama-sama kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada para bapak, para ibu, tamu undangan yang saya hormati, izinkanlah kami di sini karena kami selaku tuan rumah, dalam arti kata di lingkungan kami ini. Yang pertama, kami sangat mengaturkan ribuan terima kasih kepada Bapak Wartono Triankusumo yang pada sore hari ini telah bersilaturahmi di lingkungan kami, itu reses yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh beliau acara tersebut. Namun apabila kami selaku tuan rumah dalam menyambut kehadiran Bapak Ibu, terutama Bapak Wartono serombongan dan juga Ibu, kami hanya bisa mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, Bapak Ibu hadirin semuanya yang saya hormati, untuk acara reses pada sore hari ini, nanti kita sebagai pengunjung atau yang diundang pada sore hari ini, kalau ada tanya jawab, tolong sampaikan apa yang kita butuhkan, apa yang menjadi keperluan kita di lingkungan dan masyarakat, baik itu pembangunan maupun yang lain, karena ini kesempatan kita bersama. Alhamdulillah beliau Bapak Wartono berkenan hadir berkunjung di lingkungan kita ini dengan maksud dan tujuan yang sangat baik. Tentunya beliau akan menampung suara-suara kita karena beliau termasuk Dapil Bungo Tebu. Insya Allah apa yang beliau sampaikan nanti kita simak bersama, dan sekali lagi apa yang menjadi keluhan kita di masyarakat ini, baik pembangunan contohnya jalan lingkungan atau jalan usaha tani atau pembangunan masjid, musola, tolong sampaikan. Kesempatan pada sore hari ini mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan sebagai pembuka. Bila mana ada kekurangan dan kesalahan apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan yaitu tamu kita, beliau Bapak Hartono
Trian Kusumo SE. Beliau adalah anggota DPRD Provinsi Jambi. Kami atas nama pemerintah selamat datang Bapak di desa kami, yaitu Desa Purwosari dulunya, kalau sekarang Dusun Purwosari. Dan kemudian yang kami hormati dan kami muliakan ada juga para alim dan para ulama, ada Bapak Mudin, Imam Masjid, Imam Mushola, dan seterusnya yang kami hormati, Bapak Kepala Kampung yang hadir, dan juga Ketua RT yang hadir, tokoh masyarakat, pemuda, dan juga ada ibu-ibu yang hadir. Tentu pertama sekali mari kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore hari ini Allah masih melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Salah satu rahmat Allah yang kita terima pada sore hari ini adalah kesempatan dan kesehatan, sehingga kita bisa bersama-sama hadir di sini dalam rangka mempererat hubungan silaturahmi dengan anggota DPRD Provinsi Jambi. Mudah-mudahan acara kita pada sore hari ini mendapat berkah dari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Kemudian selawat beriring salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu para tamu undangan yang kami hormati, izinkan kami berdiri di sini, dan juga izin Bapak kami berdiri. Tentu kami atas nama pemerintah Dusun Purwosari mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak beserta rombongan yang telah sudi hadir di tempat kami di Dusun Purwosari, tempatnya Jalan Plepat RT 26 ini. Yang kedua, mohon maaf Bapak telah datang ke sini, mungkin Bapak jalannya jalan HTI Pak ya, jalan ini Tebo yang tembus logging Pak ya. Ya, mungkin sama aja kalau kita lewat ke Bungo, itu jalannya masih belum selesai dilaksanakan. Mudah-mudahan untuk tahun berikutnya kalau Bapak ke sini lagi sudah enak duduk di mobil dan bisa tidur. Kalau sekarang ini kita di mobil, tetapi kata Ustadz Pak, kalau jalan ke Kuamang Kuning itu bagus saat ini, apalagi sebelum dibangun. Bagusnya adalah kita mengingat Allah. Setiap ban mobil masuk lubang pasti kita ingat Allah. Astagfirullahaladzim. Nah, makanya jalan itu bagus sehingga kita sering mengingat Allah. Tapi kalau jalannya bagus pasti kita tidur, seperti jalan tol. Pokoknya tidur udah sampai di Jakarta. Tapi jalan ke Kuamang Kuning banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita harapkan kepada beliau nantinya Bapak, dengan banyaknya mengingat kepada Allah sehingga jalan itu bisa kita tidur di mobil. Nah ini Pak. Kemudian Bapak dan Ibu yang kami hormati, dalam reses mungkin Bapak lebih tahu, dalam arti kata reses ini adalah menyampaikan aspirasi, dan Bapak anggota DPRD menerima aspirasi. Ada yang diterima, ada yang dilaksanakan, ada yang tidak. Nah kadang-kadang masyarakat kita Pak, setelah diajukan belum tercapai maksud dan tujuan, kadang-kadang ada yang patah semangat, alah Bapak itu nggak bisa bantu dan lain sebagainya. Tetapi dalam hal ini perlu kami beritahukan kepada Bapak dan Ibu bahwa anggota DPR, apalagi provinsi yang dibangun adalah Provinsi Jambi. Kalau DPRD Kabupaten Bungo yang dibangun diutamakan adalah Kabupaten Bungo. Nah termasuk juga ketua DPR kita, anggota DPR kita yang ada di Plepat Ilir, bukan Plepat Ilir aja yang dibangun, tetapi adalah Kabupaten Bungo. Tetapi kalau pemerintah desa Purwosari yang dibangun adalah desanya, bukan desa lain. Tetapi itu tergantung anggarannya. Kalau anggaran banyak, selesailah kita bangun Purwosari ini. Kemudian Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami Pak
nih kami mewakili masyarakat. Mungkin ada yang individu nanti monggo silahkan. Tetapi kami Pak atas nama pemerintah, kami nggak banyak-banyak minta dengan Bapak. Pertama, kami minta kepada Yang Maha Kuasa mendoakan Bapak, semoga Bapak apa yang menjadi niat Bapak bersama keluarga itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan kami hanya bisa membantu sekuat tenaga apa yang harus dibantu oleh masyarakat Purwasari. Dan dalam hal itu juga kami atas nama pemerintah, karena pesat penduduk Purwasari Pak, ini kami dapat laporan baru kemarin, DPS data pemilih sementara Pak sudah mencapai 5.600 Purwasari aja. Itu sementara. Tahun dulu pemilihan Rio itu 4.872 suara di waktu pemilihan kami Pak. Dalam jangka 3 tahun menjadi 5.600 suara. Kita 22 TPS di Purwasari Bapak dan Ibu. Nah kemudian dengan perkembangan Purwasari penduduk yang begitu padat, tentu kami mengharapkan juga pembangunan sehingga searah dan sejalan dengan majunya Purwasari. Nah kami sekarang ini Pak, yang kami butuhkan untuk masyarakat Dusun Purwasari tanpa kecuali, kalau jalan, pendidikan dan lain sebagainya itu masing-masing sudah ada pertanggungjawabannya. Nah kami Pak, pemerintah Dusun Purwasari untuk masyarakat Purwasari, kami punya TKD 2 hektar Pak di depan Polsek. Nah sekarang kami dengan pesatnya penduduk Purwasari, setiap hajatan itu jalan umum terpakai Pak. Jadi sehingga masyarakat lain terganggu dan lain sebagainya. Tentu kami atas nama pemerintah dengan anggaran tidak mencukupi dalam hal itu. Kalau boleh permintaan kami Pak, di permintaan ya itu tadi permintaan kadang-kadang terkabul, kadang-kadang tidak. Tetapi yang jelas kita manusia perlu berdoa dan berusaha. Nah kami memohon kepada Bapak bahwa kami ingin mempunyai gedung serbaguna di tanah TKD. Nah nanti gedung serbaguna itu acara hajatan masyarakat, olahraga dan lain sebagainya, pesta dan lain sebagainya adalah kita utamakan di gedung, sehingga jalan umum tidak terpakai lagi. Apalagi di pasar Pak, jalur buah, jalan Batanghari, kadang kami alihkan dulu. Turio, ini besok ada acara, gimana jalannya? Udah kita kerjasama dengan pihak keamanan, kita alihkan jalannya Pak. Tetapi dengan adanya gedung serbaguna sebagai ikon Dusun Purwasari, di situ ada gedung serbaguna, di sebelahnya ada taman, kolam renang dan lain sebagainya. Kami sudah merancang Bapak dan Ibu untuk TKD kita depan Polsek. Nah sekarang pinggirnya kami buat cucian mobil bungkus Pak. Nah nanti di tengah itu gedung serbaguna, di belakangnya adalah taman. Ada alun-alun di situ. Nah, ada kolam renang di situ. Jadi masuknya satu pagar. Masyarakat kita mau masuk ke situ, ada kolam renangnya untuk tempat bermain, ada anak-anak tempat bermain, ada gedung olahraganya. Punya hajatan di mana? Di gedung serbaguna Dusun Purwasari. Jadi tamu itu langsung. Nah, Bapak dan Ibu, terutama kepada Bapak yang kami hormati, dari pemerintah itu saja Pak. Mudah-mudahan Bapak bisa membawa ke provinsi dan juga mudah-mudahan bisa bawa ke pusat untuk menurunkan anggaran untuk membuat gedung serbaguna tersebut Pak. Nah ini permohonan Pak. Jadi kalau bisa ya alhamdulillah Bapak kabulkan dan dijadikan kalau dapat 2024 Pak ya. Betul nggak Pak? Nah 2024. Kalau tidak, ya Bapak jadi nanti, ya boleh 2025, 2026. Karena kita memasakkan kehendak, nggak boleh juga Pak. Cuman hanya ini permohonan dari kami sebagai pemerintah Dusun Purwasari. Yang lain infrastruktur dan lain sebagainya, itu udah ada tanggung jawab masing-masing. Kami atas nama pemerintah hanya itu untuk menyampaikan kepada Bapak. Bapak dan Ibu yang kami hormati dan juga Bapak yang kami hormati, sekali lagi kalau ada salah kami menyampaikan dalam permohonan tadi Pak,
Ya tolong Bapak maafkan lahir dan batin. Tidak lain, tidak bukan, hanya maksud kami untuk membangun Dusun Purwosari, bukan untuk pribadi. Dan juga Bapak dan Ibu, para tamu undangan yang kami hormati, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Ada salah kami menyampaikan, tolong maafkan lahir dan batin. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, salam sejahtera bagi kita semua. Inna hamdalillah wa na'budu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Pak Rio Musril Saputra dari Dusun Purwosari. Kemudian yang saya hormati Bapak Ketua RW, Ketua RT, para tokoh masyarakat, tokoh agama yang saya hormati, ibu-ibu sekalian yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Kemudian yang saya banggakan Mas Pianto ya selaku Syaikhul Bait yang sudah memberikan tempat untuk acara pertemuan reses pada sore hari ini yang saya hormati. Mari kembali kita menjadikan rasa syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayahnya. Pada siang hari ini kita bisa bersama-sama hadir di rumah Mas Pin, yaitu dalam rangka silaturahim sekaligus reses anggota DPRD Provinsi Jambi. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah ke baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya, amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para tamu undangan yang saya hormati, yang pertama barangkali saya ingin memperkenalkan diri ya Bapak Ibu, karena ini adalah reses pertama yang saya laksanakan di Gua Mangkuning atau di Pelepat, sehingga mungkin banyak yang belum kenal saya Bapak Ibu ya. Nama saya seperti tertera di spanduk, Wartono Trian Kusumo SC. Saya berasal dari Wiroto Agung Rimbo Bujang. Ada yang sudah pernah ke Rimbo Bujang Bapak Ibu? Sudah banyak ya. Rumah saya sekitar 500 meter dari Pasar Sarinah. Maju dikit kalau dari Bungo, Pasar, maju 500 meter, tepatnya di Jalan 5. Kemudian kebetulan saya bawa istri, Pak Kades, Pak Rio. Ini istri saya hadir, kemudian anak saya juga ikut hadir. Dan yang pertama, insya Allah akan nyalon di DPRD Kabupaten Tepuk. Ya, dia sudah sarjana 2 ya, sarjana hukum. Kemudian sedikit profil tentang pekerjaan ya Bapak Ibu. Saya mulai 2004 sampai sekarang menjadi anggota DPRD. 3 periode di DPRD Kabupaten Tepuk. Kemudian lanjut di DPRD Provinsi yang saat ini masih menjabat. Ya mudah-mudahan di 2024, karena ini pemilihan sudah dekat Pak Kades, Pak Rio, mohon doanya sekalian untuk sekalian dipilih biar berlanjut, biar kita bisa membantu pembangunan ke arah Gua Mangkuning ya Bapak Ibu sekalian. Nah kemudian maksud tujuan kami hadir tadi sudah disampaikan bahwa kami melaksanakan reses. Reses itu adalah kegiatan di luar gedung. Artinya memenuhi konstituen untuk menyerap aspirasi daripada masyarakat yang kita wakili. Kebetulan saya anggota DPRD Provinsi, saya dipercaya oleh rekan-rekan menjadi Ketua Komisi 3. Komisi 3 itu membidangi soal pembangunan yang pertama. Kemudian SDM juga ada di sana.
kemudian listrik juga ada di sana. Ya paling utama adalah persoalan infrastruktur jalan. Dinas PUPR Provinsi Jambi. Ini adalah bidang di Komisi 3. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, bahwa di Provinsi Jambi ini Pak Rio, APBD-nya cukup lumayan, yaitu 5.6.656.017.338 rupiah. Ini adalah untuk mendanai seluruh kebutuhan di Provinsi Jambi. Yang pertama, problem dan pokok yang ada di Provinsi Jambi. Ini adalah yang pertama memang persoalan-persoalan kesehatan. Saya kira problem Indonesia juga seperti itu, karena amanat undang-undang bahwa masalah kesehatan ini adalah masalah yang sangat krusial, yang setiap pemerintah harus memperhatikan soal ini. Bahkan diberikan amanat kepada undang-undang pemerintah untuk menganggarkan minimal 10% untuk keperluan kesehatan. Bagaimana penanganan stunting, kemudian bagaimana penanganan orang yang sakit dan lain sebagainya, ya sehingga bisa terdanai oleh APBD. Kemudian yang berikutnya adalah masalah pendidikan, Bapak Ibu sekalian. Pendidikan ini juga sangat penting dan menjadi perhatian pemerintah di setiap penganggaran. Bahkan mandatory spending atau perintah peraturan perundangan penanganan soal pendidikan itu minimal 20% dari APBD provinsi. Ya sehingga seluruh keperluan sumber daya tenaga pengajar juga harus diperhatikan, kemudian infrastruktur sekolah, baik sekolah formal maupun sekolah non formal seperti pondok-pondok pesantren, kemudian juga tempat-tempat ibadah, ya ini juga ada anggarannya ke arah sana. Jadi barangkali Bapak dan Ibu yang kesempatan ini punya terjun untuk mengurusi tempat-tempat ibadah, misalnya masjid, madrasah, pondok pesantren, itu silakan nanti diusulkan anggarannya supaya kami juga bisa memperjuangkan apa kira-kira potret yang akan diusulkan oleh masyarakat kita yang berada di Buah Kuning ini atau di Pelepat ini. Ya, sehingga nanti ketika kita tanya jawab nanti tolong disampaikan. Kemudian yang ketiga soal infrastruktur, ini juga persoalan di Provinsi Jambi. Infrastruktur itu mencakup jalan, ya. Hari ini kami hadir rata-rata di setiap kami reses Pak Rio, rata-rata yang ditanyakan adalah masalah infrastruktur. Minta di lingkungannya seperti apa. Namun tadi Pak Kades, Pak Rio juga sudah menyampaikan infrastruktur itu memang ada kewenangan-kewenangan di setiap pemerintah. Di kabupaten, kewenangannya kabupaten, di provinsi, kewenangannya provinsi. Ya, sehingga memang ada yang bukan kewenangan provinsi yang tidak bisa ditangani oleh pemerintah provinsi. Ya, tapi kalau jalan sarana prasarana umum, insya Allah provinsi nanti bisa menganggarkan dengan cara nanti dihibahkan, ya. Misalnya di lingkungan pasar SPA, ya, itu mungkin butuh prasarana umum, misalnya ada rapat, beton dan sebagainya. Ini masih bisa dianggarkan dari pemerintah Provinsi Jambi, ya, sehingga nanti kalau memang ada usulan seperti itu nanti dibuat proposal saja. Memang setiap usulan dari masyarakat, kalau bukan kewenangan provinsi, itu basisnya adalah pakai basis proposal, Bapak Ibu sekalian. Misalnya, Mbah Japar mau mengajukan masjid di wilayahnya, itu harus membuat proposal yang ditujukan ke gubernur. Nanti serahkan ke saya, kemudian saya yang ngurus. Kalau masjid, tempat ibadah masjid, itu bantuannya 50 juta.
Lumayan Pak, Bu ya. Jadi nanti silakan kalau bapak-bapak yang sedang melaksanakan pembangunan masjid belum selesai, tolong dibuat proposal untuk nanti saya urus, kemudian saya berikan. Saya juga mempunyai dana pokir Pak Rio, yang bisa kami salurkan ke konstituen kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, problem-problem berikutnya juga ada problem pengangguran, problem kemiskinan yang dirangkum di dalam program pemerintah dalam bentuk UMKM, pelatihan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu misalnya punya UMKM, tidak punya modal, kemudian butuh bantuan modal dari pemerintah, silakan ajukan saja, insya Allah akan kami urus. Demikian juga dari ibu-ibu ya, misalnya punya kelompok wanita tani, punya untuk membuat jamu misalnya kan, jamu dari rempah-rempah misalnya, kurang alatnya, kurang modal dan sebagainya, silakan nanti ajukan dalam bentuk proposal. Nanti akan kami urus di provinsi. Sudah banyak Pak Rio di tempat kami, di daerah Rimbo Bujang, Rimbo Hulu, kemudian di daerah Tebo Hulu, di wilayah Tebo lah. Ini sudah banyak yang kita bantu-bantu soal KWT, UMKM, kemudian bantuan tunai, ya ini juga sudah banyak. Kebetulan kami memang baru hadir saat ini, sehingga masyarakat di sini baru kenal, oh ternyata di Provinsi Jambi itu banyak program-program yang bisa diturunkan ke bawah. Ya, sehingga meskipun kecil, saya yakin akan bisa membantu kelancaran usaha misalnya UMKM dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada juga program dari kelompok tani. Misalnya Bapak dan Ibu kalau ingin memelihara sapi, memelihara kambing, memelihara itik, ayam, ini juga bisa kita anggarkan dari provinsi Bapak Ibu sekalian. Ya, sehingga sebenarnya penganggaran ini luas. Ya, itu makanya dituntut ada perwakilan DPRD yang ada di wilayah masing-masing supaya bisa membawa program-program yang ada di provinsi ke daerah kita. Ya, misalnya Bapak percaya di sini besok tahun 2024 mau mendukung saya lagi untuk menjadi DPRD provinsi. Insya Allah kami akan terus ke sini Pak. Kalau dukungannya banyak kan dilihat, wah ini Wamang Kuning dukungan kami banyak sekali ini. Ini pasti akan kita tengok terus Pak. Akan kita lihat terus. Akan kita pelihara terus. Dan kue pembangunan yang ada di Jambi akan kita turunkan di orang-orang yang sudah mendukung kita. Gitu ya Pak Ria, kira-kira seperti itu. Sehingga memang dibutuhkan kekompakan jika ingin maju ya di arah itu. Kalau kita kompak misalnya kan, insya Allah yang didukung juga tidak akan lupa dengan pendukungnya. Karena anggota DPRD itu disumpah Bapak dan Ibu bahwa kami, salah satunya ya, bahwa kami akan mendukung, akan memperjuangkan aspirasi daerah pemilihan kami. Itu sumpah anggota DPR Pak, berat sebenarnya. Kalau anggota DPR dipilih tidak memperjuangkan aspirasi di daerah pendukungnya, itu sudah melanggar sumpahnya, sumpah janji jabatan waktu diangkat itu. Salah satunya memperjuangkan aspirasi daerah pemilihan. Nah itu sumpahnya. Meskipun kita secara umum harus secara seluruh provinsi Jambi harus kita bangun, tapi dapil yang memilih kita ini harus juga kita perjuangkan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Sehingga pada sore hari ini kami hadir sengaja ke sini selain silaturahim, nanti akan menampung aspirasi dari Bapak Ibu sekalian untuk nanti akan kita perjuangkan di provinsi. Dan nanti
akan kita realisasikan ya, supaya masyarakat, wah ini usulan kami bisa direalisasikan, berarti saya percaya kepada Mas Tono gitu ya, kira-kira ya itu. Tapi kalau kan nggak direalisasikan ya sabar, karena memang anggaran atas. Kemudian saya mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Rio tadi, yaitu soal gedung serbaguna. Saya tertarik Pak Rio, karena saya juga bercita-cita membuat kenang-kenangan di sini kan. Coba nanti anggarannya berapa Pak, dibuat kalkulasinya RAB-nya. Kalau memang ya, oh sudah sampai Pak Gubernur. Ya, tahun berapa? Tahun bulan 9. Ya, mudah-mudahan nanti kita pantau-pantau lah. Coba saya pantau-pantau ketika pembahasan anggaran. Karena memang kadang-kadang Pak Gubernur itu tugasnya banyak kan, titipannya juga banyak sekali kan. Mudah-mudahan yang dari Pelpat nanti terus dilihat oleh Pak Gubernur, kemudian segera direalisasikan oleh Pak Tiler ya siap. Ini Bapak dan Ibu, sekali lagi mari nanti kita bahas di session tanya jawab atau diskusi, kira-kira apa yang akan disampaikan. Dan yang terakhir, kami mengucapkan terima kasih ya atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian, meluangkan waktu yaitu untuk hadir dalam acara reses yang hari ini. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Saya kira beliau itu beridaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung, oke. Baik Bapak Ibu sekalian, ini adalah sesi tanya jawab. Tadi sudah saya singgung soal penyampaian aspirasi. Untuk itu barangkali dari Bapak-bapak atau Ibu yang hadir akan menyampaikan aspirasi yang ada di wilayahnya masing-masing. Kami persilakan. Tadi soal infrastruktur, tapi yang kewenangan provinsi, kemudian UMKM, kelompok tani, dan rumah-rumah ibadah. Silakan disampaikan Bapak Ibu. Saya beri yang pertama 3 penanya dulu. Ada Bapak Ibu? Ya, silakan. Bapak Ibu, kalau ada usulan. Kesenian juga ada, boleh silakan. Kalau ada komunitas seni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama disebut ya? Perkenalkan, nama saya Supamat. Kami orang Dusun Purwosari, RT 03 RW 01. Bapak, kalau ingin saya pertanyakan, mengingat infrastruktur jalan, kami berharap mungkin ini kewenangan Bapak. Mangkuning merasa kesulitan kalau mau bepergian ke Jambi, Pak. Kemungkinan besar jalan yang tembus ke Bengkal. Itu menurut cerita dulu pernah Bapak Gubernur sudah berjanji, tapi sampai sekarang belum terrealisasi. Sekian, terima kasih. Selanjutnya. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhlisin, termasuk warga RT 27 sini, termasuk warganya Pak Sumiran. Kalau ingin tahu tempat tinggal saya itu di ujung sana Pak,
boleh nanti Bapak bisa mampir ke tempat saya jika berkenan, tapi tidak memaksa Pak. Begini Pak, yang tadi disampaikan Bapak Supangat itu tentang infrastruktur untuk pembangunan itu sudah banyak yang menanganinya dan banyak yang memperhatikannya. Yang saya sampaikan dan saya tanyakan tentang pembangunan SDM, sumber daya manusia, tentang pendidikan, terutamanya dalam pendidikan keagamaan. Karena kami termasuk sebagian dari anggota di madrasah di dekat sini. Sampai di mana yang telah Bapak laksanakan tentang pembangunan infrastruktur, tentang pembangunan SDM. Jadi kami sebagai termasuk anggota di dalam kegiatan keagamaan, kami mohon perhatiannya agar diperhatikan tentang ya itu intinya itu Pak, tapi saya akan ngomong itu nggak enak gitu ya. Saya ngomong terus terang nggak enak sama Bapak, nanti dikira kita ngemis-ngemis ya. Jadi saya takutnya gitu. Jadi jika diperhatikan masalah itu, saya sangat berterima kasih. Intinya tadi yang disampaikan Pak Rio itulah. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Istilahnya bagi kita mengenalkan ya bisa. Nama saya Ahmad Kamtiti, tempat di RW 6 RT 30. Yang saya usulkan begini Pak, ini masalah kesenian. Ya, kesenian apapun, yang penting jiwa seni. Termasuk di Gua Mangkuning itu belum ada sanggar. Di Rimbo Ujang kan kemarin sudah ada sanggar, zamannya itu Pak Tutur. Nah, kemarin bila sama saya coba bikin proposal, dibikin tapi dicatat dengan berapa kawan, berapa desa, kan gitu. Jadi saya mohon masalah sanggar itu gimana caranya supaya Gua Mangkuning ada. Dari itu yang pakai Gua Mangkuning, sekecamatan. Mungkin gitu aja, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lam Suhoyi Pak. Lam Suhoyi. Kami dari desa ataupun dusun sebelah Pak, dari dusun Tirtamulya. Mohon maaf nanti di awal mohon maaf apabila dalam penyampaian saya nantinya ada kekurangan, ada kesalahan, kekhilafan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan nantinya di sini mungkin saya borongan Pak, sesuai tadi yang disampaikan oleh Bapak tadi, karena membidangi tentang infrastruktur SDM. Sini nanti banyak Pak. Yang pertama, 1 tahun yang lalu kami dari pemerintahan dusun Tirtamulya sekaligus dari pengurus BUMDes dan masyarakat dusun Tirtamulya itu mempunyai agroeduwisata dan itu didanai dari dana desa. Ketika agroeduwisata itu didanai dana desa mungkin 10 tahun pun belum jadi. 1 tahun yang lalu datang anggota dewan dari provinsi, kalau nggak salah Bapak Bus Tommy ya. Kami sampaikan titik proposal tentang pagar agroeduwisata embung, kemudian tempat-tempat pondok yang ada di dalam agroeduwisata. Jadi kami sampaikan kepada Bapak Gubernur sudah ada, kepada beliau Bapak Wakil Gubernur sudah ada, melalui anggota dewan juga sudah ada. Mungkin pada kesempatan hari ini kami mau nitiplah kembali Pak. Tetap kami akan istilah orang Jawa, buah kalau nggak disogrok itu nggak turun. Jadi kami berupaya, kami akan kejar terus. Dan kami mohon titip pada hari ini kepada Bapak, proposal kembali kami titipkan. Mudah-mudahan
kalau bisa pada tahun 2023 ini bisa terkabulkan apa yang menjadi angan-angan kami, karena sudah bertahun-tahun kami berharap dari pemerintah Provinsi Jambi. Kemudian tadi Bapak sampaikan tentang di bidang pendidikan. Sekaligus saya juga sebagai guru, Pak, di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Dan sampai hari ini kami belum mendapatkan honorarium, karena kami honor, jadi kami nggak berani membilang gaji. Kami honorarium, jadi kami sampai hari ini 2023 belum mendapatkan honorarium. Usulan kami mungkin mewakili dari teman-teman seluruh guru yang di bawah naungan Dinas Provinsi Jambi. Kira-kira kalau boleh minta, bisa nggak honorarium itu diberikan setiap bulan? Jadi jangan 2 bulan, 3 bulan, bahkan sampai 5 bulan. Nanti usulkan honorarium, yang turun 2, kemudian nyicil lagi 1. Sama-sama kami memiliki kewajiban sama-sama mencerdaskan anak bangsa. Cuma bedanya nasibnya yang berbeda. Ketika yang PNS digaji oleh pemerintah pusat, kami yang honorarium itu dibagi-bagi, ada pemerintah kabupaten, ada pemerintah provinsi. Jadi mohon kalau bisa, karena kebetulan Bapak juga di sini membidangi tentang SDM. Selanjutnya tadi disampaikan tentang pembangunan tempat ibadah ataupun tempat pendidikan TPA ataupun TPQ. Ketika akan mengajukan proposal tersebut, apa syarat-syaratnya, Pak? Apakah butuh legalitas yang sah? Apa hanya cukup legalitas itu, misalkan masjid ada surat hibah dari desa? Karena sebenarnya informasi ini saya pribadi dengar itu udah lama, tapi bagaimana caranya? Ada yang menyampaikan bahwa tempat ibadah itu harus punya sertifikat. Kemudian dengar lagi harus punya legalitas, ya, surat hibah. Jadi yang sebenarnya itu yang bagaimana? Dan insya Allah kalau memang hari ini ada pencerahan untuk kami, insya Allah kami akan mengusulkan tersebut. Karena lingkungan kami sedang membangun masjid, sampai hari ini sudah menghabiskan anggaran kurang lebih 1,5 miliar belum selesai, Pak. Karena kami bukan membangun dari nol, tapi kami merehab. Kami bayangkan kemarin kalau memang bikin dari nol mungkin sudah jadi megah, tapi karena kami merehab sedikit demi sedikit, nggak terasa, nggak taunya total dana udah kisaran 1,5 miliar udah habis. Jadi itu, Pak. Kemudian lingkungan kami juga ada Taman Pendidikan Quran, TPQ. Kami pernah mengajukan ke pemerintahan desa bahwasanya kalau memang mau mendapatkan dana dari pemerintahan desa, karena dana dalam pemerintahan desa itu bermacam-macam, ada yang dari provinsi, ada dari pusat, itu harus memiliki legalitas yang sah. Tapi namanya pemikiran masyarakat, di situ sama-sama mendidik anak kita untuk bidang keagamaan. Kok ya alangkah ribetnya sih, ada yang mau mendirikan gedung untuk belajar Al-Quran, untuk belajar agama untuk anak cucu kita, alhamdulillah. Tapi untuk mengusulkan untuk bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah kok harus yang itu bagaimana, Pak? Apakah harus ada hanya cukup hibah ataupun legalitas dari tingkatan yang di atasnya? Kemudian selanjutnya tadi Bapak sampaikan ketika Bapak Ibu ingin usaha ternak, ini yang sangat menarik, Pak. Kalau memang demikian, bagaimana alurnya? Caranya bagaimana? Persyaratannya bagaimana? Di situ apakah menggunakan gapoktan, kelompok tani dari berbagai sub, ataupun gapoktan masing-masing, dan berapa jumlah anggota yang harus disiapkan dalam gapoktan tersebut, kalau keanggotaan tersebut. Jadi mungkin itu, Pak. Mungkin banyak yang disampaikan. Sebelumnya mohon maaf.
Kemudian yang terakhir, maaf ini yang terakhir. Saya satu lagi Pak yang terakhir. Kalau nggak salah berapa bulan yang kalau nggak akhir tahun kemarin ya Pak Musri, wilayah kita mendapatkan pembangunan dari provinsi dan infrastruktur jalan, di mana impasnya dari pembangunan tersebut sampai hari ini di wilayah kami belum ada kejelasan. Toh kalau memang pas, mungkin kalau Bapak pulang ke Tebu lewat jalan yang disampaikan Bapak Supangan tadi, strategis provinsi yang Uni 7 ke Sungai Bengkal. Di Uni 7 itu ada simpang 4. Pas di simpang 4 sebelum adanya pembangunan di situ, simpang itu bagus karena di situ ada polongan Pak. Begitu selesai alat-alat semuanya pulang, jarak 1 minggu jebol. Kami harus ngadu kemana Pak? Kalau memang jalan itu jalan strategis provinsi. Dan posisi itu ada di tengah desa. Jadi nggak mungkin harus lama-lama. Kami mohon, kami mohon dengan saya. Karena posisi itu ada di tengah desa dan untuk lalu lintas anak sekolah, masyarakat Keladang. Dan saat ini ketika banjir mengakibatkan, ketika hujan ya mengakibatkan banjir. Samanya kemarin sore Pak, banjir cuma berapa menit, hampir selutut Pak di jalan. Bukannya kami mengada-ada, karena apa? Aliran tadi tersumbat karena jebol. Jadi bangun kemarin provinsi Pak, provinsi. Karena yang membangun ke wilayah Tebu kemarin untuk material lewatnya Wamanggun. Jadi karena kemarin kami sampaikan kepada pemborongnya, katanya kami nggak berani karena tugas kami, kontrak kami inilah ada ukurannya. Jadi itu Pak yang dapat saya sampaikan. Dan yang terakhir itu kami mohon ya agar segera cepat terrealisasi karena posisi ada di tengah desa. Dan hujan sebentar pun mengakibatkan banjir Pak. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri wallahu muwaffiq wa thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suhoi. Asli sini Mas ya? Komang ya. Oh Medan ya. Medan. Baik, dari Mas Lam Suhoi Pertamolya ya. Ini banyak sekali. Ini soal wisata yang sudah dibawa oleh, yang sudah disampaikan oleh kawan kami Pak Bustami namanya, dari fraksi Gerindra kan. Ya, tahu kebetulan dia juga satu komisi anggota saya, dia satu komisi dengan saya. Coba ditanya aja dulu Mas, mana tahu sudah diurus kan? Sudah tahun kapan? Tahun lalu ya. Kalau enggak bikin proposal baru, nanti titip ke saya. Ya, pakar kemudian ya nanti pokoknya sampean bikin proposal baru kan, nanti titipkan ke saya. Anggaplah yang di Pak Bustami sudah tidak ya, sudah setahun tidak ada ya, kira-kira gak terrealisasi gitu kan. Ya mungkin lupa, mungkin banyak program yang dibawakan. Kemudian yang kedua soal gaji atau honorarium ya, tenaga tenaga honor provinsi ya. Ya memang sebenarnya begini, setiap saya membahas, karena banyak masukan-masukan, bukan dari sini juga, dari wilayah Tebu, dari wilayah Rimbo, setiap saya turun itu keluarnya juga ini. Ini sebenarnya pernah khusus kami bahas Mas, ketika mau di Banggar kan, langsung sama kepala dinasnya kan. Jadi setiap ya kita minta dari Dewan karena masukan dari teman-teman honor kan. Kalau gaji ya boyo setiap bulan gitu kan, karena kebutuhan teman-teman kan setiap bulan kan pasti sudah menumpuk gitu loh.
nunggu 3 bulan, nunggu 2 bulan, akhirnya kasihan ya nggak bisa belanja. Nanti menjadi atensi kami Mas, nanti akan kita terus komunikasikan dengan Dinas Pendidikan di Provinsi Jambi. Nah kemudian tentang syarat pengajuan tempat ibadah, yang jelas legalitas ada, sertifikat atau hibah itu harus ada, ya. Meskipun begini, kalau saya sebenarnya mengajukan ini belum melihat waktu pengajuan proposal itu belum disertakan ini dulu kalau saya kan. Artinya ajukan proposal Masjid Baitul Muslimin misalnya kan, kemudian RAP sekian, kemudian ditandatangan oleh ketua pembangunan, sekretaris, kemudian diketahui oleh kepala desa. Sudah cukup kita anggarkan. Cuma nanti ketika mau pencairan Mas, itu baru detail syarat-syaratnya pasti akan diminta, gitu kan. Yang jelas jangan misalnya masjid itu jangan di tanah umum atau tanah air yang tidak punya legalitas lah. Harus punya legalitas yang pertama. Nanti saya ada macam-macam itu sebelum nanti diterbitkan rekening. Karena bantuan sosial ini nanti langsung masuk ke rekening ketua pembangunan. Nanti dibuatkan rekening di Bank Jambi. Kemudian tentang TPQ. Nah kalau TPQ ini memang bukan kewajiban provinsi, tapi kewajiban kabupaten. Ya jadi provinsi tidak bisa menganggarkan tentang tempat pendidikan Quran karena aturannya seperti itu. Ya sebenarnya kita ini semuanya kepengen bisa menganggarkan, tapi terbentur aturan. Kalau aturan dilanggarkan konsekuensinya hukum. Niat kita baik Pak Kades mau menganggarkan, tapi ketika kita benturan dengan hukum, kita manggil kebijakan kan, wah ini kebijakan karena memang tidak punya, akan terjerat oleh persoalan hukum gitu. Ya jadi setiap kita membahas APBD Mas, itu setiap tahun itu ada peraturan Permendagri. Peraturan Menteri Dalam Negeri itu setiap tahun di dalam penyusunan APBD itu selalu diterbitkan untuk mengatur bagaimana tata cara penganggaran APBD tahun 2023 misalnya. Nanti ketika kita pembahasan tahun APBD tahun 2024 diterbitkan lagi peraturan Menteri Dalam Negeri pembahasan APBD tahun 2024. Jadi aturannya itu selalu ada karena perkembangan zaman kan. Yang jelas juga harus selaras dengan antara pembangunan pusat, provinsi dan kabupaten itu harus selaras sesuai dengan visi misi dari pemerintah pusat. Jadi memang ada aturan-aturan yang harus kita taati, karena kalau kita tidak taati konsekuensinya adalah masalah hukum. Kalau sudah ke hukum, siapa yang mau ya? Itu. Kemudian soal ternak cukup membuat kelompok tani. Nanti Mas Lamsu Koi misalnya berminat memelihara kambing, bikin kelompok tani. Misalnya 10 orang, kemudian di SK-kan oleh kepala desa. Kemudian diajukan proposal, sertakan nama kelompok tani dan kebutuhan kambing yang akan dimintakan bantuan. Sederhana, kalau lewat TPHP ini paling tidak harus dinotariskan, dan kelompok tani ini harus sudah berdiri minimal 3 tahun. Benar tak? Itu kalau lewat TPHP. Tapi kalau lewat DPR tidak ada. Banyak kelompok-kelompok tani yang baru berdiri, kemudian tapi salo ya, artinya tidak fiktif. Memang ada orangnya, ada tempatnya, nanti disuruh buat kandang, cair rata-rata seperti itu. Kalau kita suruh belum mendapat bantuan, disuruh ke notaris sendiri biasanya sampai 5-6 juta kan, itu belum tentu dapat, ya kan? Suruh nunggu 3 tahun dulu, baru diberikan bantuan. Ya siapa yang mau Pak Kades? Itu. Jadi ini sempat menjadi perdebatan bagi kami, maka kami DPRD, kalau kami yang mau DPRD
syarat-syarat seperti itu tidak diberlakukan. Ya, karena memang tidak ada di aturan perundangannya kan. Kita tidak nabrak aturan. Yang penting tidak fiktif ya. Kemudian soal jalan rusak yang dibangun ya ini sebenarnya malah baru dengar di Tirtamulya pakai anggaran APBD provinsi. Kalau ada mas, misalnya ada foto misalnya kan, biar saya cepat saya panggil kadisnya kan, kepala dinasnya kan, PUPR kan. Kenapa bangunan ini baru dibangun kok cepat rusak? Apa masalahnya? Kan masalah. Itu termasuk aman kalau di situ nggak ada persoalan. Kalau di Tebo atau daerah-daerah lain pasti sudah ramai, ada dilaporkan kemana-mana kan, sudah terbit di media kan. Jadi kalau sudah jalan baru dibangun rusak ambrol, Jalan itu untuk transportasi material. Ketika di situ kan kemarin dibagi-bagi yang jatahnya SPC Sumber Harapan sampai dipotong, ada yang untuk nutup yang unit 8 yang memang titik-titik yang paling parah. Unit 7 juga dapat Pak, Tirtamulya juga dapat titik-titik yang terparah itu, karena mungkin bisanya terpecah-pecah timbulnya awalnya dari Tirtamulya, karena awalnya memang mobil itu Tirtamulya. Jadi kami masyarakat memang turun ke jalan untuk bagaimana cara untuk mengatasinya. Nah, kemudian di situ sudah dapat hanya sampai Simpang, belum nyampe ke tapi aspal. Kemudian di ujungnya ini jarak paling 2 meter dari ujung itu ada polongan. Sebelum nggak pernah Pak, ketika alat bangunan kontra itu selesai pulang dilewatin masyarakat itu jarak 1 minggu jebol polongan itu dan menimbulkan, kalau sekarang nggak perlu lama, hujan 15 menit aja udah banjir. Kemarin sore aja udah mungkin hujan 1 jam itu udah hampir selutut. Oh iya, nanti gini Pak ya. Ipasnya itu Pak. Oh ya, kalau jebol, coba ini harus kita cek ya. Nanti kita cek apa polongannya itu diganti pokapat ya kan. Nanti diusulkan saja lah, Pak Kades ya. Di wilayah Bapak dah? Udah 7 ya. Tirtamulya. Nah, coba diusulkan aja Mas ya. Diusulkan, Pak Kadesnya suruh mengusulkan, disertai foto-foto. Nanti titipkan ke saya, biasa urus. Diusulkan pembangunan berkapat ya. Kalau polongan kan jebol kan ya, berarti tidak kuat ya kan. Nanti kebutuhannya apa 3 meter lebarnya ya kan, apa 6 meter, nanti bisa double box atau 1 box, itu biasanya lebih kuat Mas. Diusulkan saja ya, dibuat proposal. Ini saran saya kan, soalnya kalau tidak begitu ganggu terus setiap hujan ya. Ya, jadi diusulkan saja. Nanti Pak Kadesnya saya minta tolong lah untuk membuat proposal, nanti titipkan kepada saya. Karena bulan Maret ini, akhir bulan Maret itu kita sudah mulai memasukkan pokir-pokir ini atau usulan-usulan hasil reses ini ke SPD Mas. Ya, sehingga nanti minta tolong sampaikan ke Mas Bin saja usulan tadi, nanti Mas Bin biar menyampaikan ke saya. Ya, saya kira itu ya. Ya, yang lain ada nggak? Ibu-ibu, Oke, monggo. Bapak Wartono yang saya hormati, di sini saya hanya ingin menyampaikan 2 item. Yang pertama mengenai pembangunan masjid kami, karena keterbatasan biaya sudah 2 tahun ini belum bisa ngecor dak. Sekali lagi karena keterbatasan biaya. Alhamdulillah kemarin proposal sudah kami antar. Dan yang selanjutnya ini untuk kesenian Pak.
karena di Kuamangkuning ini sudah terbentuk paguyuban, yaitu Ikawangi. Baru berjalan 1 tahun, tapi alhamdulillah kami atas nama paguyuban sudah bisa membeli peralatan gamelan, tapi cuma 1 Pak. Yang dibutuhkan ya sebenarnya harus 2, pilok dan selindro. Nah, jadi kebingungan kami Pak, ketika kita diundang oleh anggota untuk membunyikan gamelan tersebut, kalau ada yang minta lagu campur sari itu kami kebingungan karena tidak sesuai. Sedang yang kami butuhkan untuk saat ini yaitu yang selindro Mbak nggih. Selindro apa pelok Mbak? Pelok. Sing penenten selindro. Jadi yang sudah kami punya yaitu selindro nggih. Tinggal 1 yaitu pelok secukupnya, dan juga karena di situ juga ada tarian gandrung Pak. Tari gandrung itu merupakan tari persembahan. Anggota kami sudah banyak yang bisa tari gandrung, namun pakaian atau seragam gandrung itu baru punya 2. Sedang anggota yang sudah bisa menari gandrung banyak sekali. 1 pakaian berapa Pak Pangat? 1 gandrung, 1 pakaian yaitu 2.500.000. Sedang yang kita butuhkan untuk saat ini berapa Pak Pangat? Berapa kira-kira? Masalahnya yang sudah bisa tari gandrung 9 orang Pak. 9 orang, sedang pakaian baru punya 2. 1 pakaian gandrung itu 2.500.000. Ya ben ketok kok. Dijelasne pisan ngono lho. Masalahnya ini aku juga enggak melu tuku, sing tuku Pak Pangat. Jadi itulah Pak yang bisa kami usulkan, kami minta kepada Bapak untuk membantu, karena kami dari paguyuban intinya ingin menguri-nguri warisan leluhur, yaitu kesenian budaya dari Banyuwangi. Jadi sekali lagi mohon untuk bisa membantu kami atas nama paguyuban Ikawangi untuk bisa mencarikan dana atau sumbangsih Bapak untuk membantu pendanaan di paguyuban kami. Mungkin hanya itu Pak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal masjid. Kemudian soal paguyuban Ikawangi, saya juga akan kepengen memberi kenang-kenangan kepada paguyuban Ikawangi. Nanti tolong buat proposalnya Pak Sumiran. Sudah siap? Nanti kita bawa. Karena kami sudah banyak ya menganggarkan soal kesenian, karena memang salah satu program dari pemerintah Provinsi Jambi adalah untuk menjaga ya semua kebudayaan yang ada di seluruh Provinsi Jambi, baik budaya Jawa, budaya Melayu, dan budaya yang lain akan dijaga dan dilestarikan ya. Jadi kebetulan yang banyak usul tahun-tahun kemarin itu yang banyak dari Rimbo Bujang dan Rimbo Lupa Kades. Di sana itu ada kuda lumping, kemudian ada Ponorogo, banyak. Itu rata-rata sudah kami kucurkan bantuan-bantuan untuk kesenian. Dan nanti di paguyuban Banyuwangi ini nanti akan saya prioritaskan ya, biar Pak Sumiran semangat ya Pak Sumirannya. Nanti proposal dilengkapi, nanti saya yang akan berjuang di provinsi. Berikutnya Pak Kades. Terima kasih Pak. Kalau begini aku iri Pak. Karena apa?
karena aku termasuk juga pengurus Kuda Lumping Tronggo Saputro, Pak. Jadi aku pengurus juga di Jalan Batang Tebu, aku gak mau kalah ini. Kemudian kita di Kesenian Minang juga ada seni tari piring Sumatera Barat, Pak. Jadi Purwasari khususnya, Pak, kita ada sekarang ini kesenian tradisi Jawa kita yang hidup ada 3. Itu pertama Tronggo Saputro Jalan Batang Tebo, kemudian Tronggo Sakti di Jalan Brito termasuk Ikawangi tadi ya, Pak ya. Kemudian yang Mbah Kamsidi ini Wahyu Tronggo Saputro. Nah, ini beliau ini. Hah? Oh, itu ya, Pak ya. Nah, berarti 3, Pak, Dusun Purwasari. Kalau Bapak kasih Ikawangi 1, dia 3 aja kasih. Nah, yang penting ya ini permintaan, Pak. Tetapi mana yang Bapak sesuaikan dengan keadaan dan lain sebagainya, itu terserah kepada Bapak. Kalau permintaan kami, ya mungkin paling enggaknya baju atau alat perlengkapan termasuk Mbah Kamsidi, termasuk Ikawangi mana yang dibutuhkan. Nah, ini dari kami pemerintah desa, dan juga kalau dapat, Pak, pakaian dari kesenian Sumatera Barat beserta alat itu kesenian tari piring. Nah, itu kan ada pakaian adatnya, Pak. Nah, ini dari pemerintah, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Dato' Rio. Ini kalau sudah datuknya yang ngomong ini nggak bisa nolak kita. Nah, intinya begini, nanti gantian lah. Ibu Bujang kan sudah sering kan. Nanti akan kita arahkan di sini semua lah untuk kesenian kan. Jadi apa yang diusulkan kesenian baik oleh Pak Dato' Rio, kemudian Mbak Solikin, Pak Sumiran, nanti yang penting disiapkan proposalnya ya Pak Bapak sekalian ya. Oke, proposal siapkan. Nanti titip Mas Bin. Mas Bin insya Allah nanti komunikasi ke kami lah. Sebelum tanggal 30 harus sudah siap. 30 Maret ini ya, itu. Ya, ya Mas ya, Mas Boy ya. Ya, Lam Sui Hoi. Ya, saya kira itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi intinya meskipun Bapak dan Ibu yang hadir ini tidak bertanya, tapi ketika nanti pulang, wah saya pengen mengusulkan dan sebagainya, bikin proposal. Ya, sampaikan ke Mas Bin, titipkan Mas Bin, nanti Mas Bin biar disampaikan ke saya. Dato' Rio-nya sudah ada di sini. Pengantarnya tinggal siap beliau kan, karena sudah ikut ada. Pokoknya yang baik itu insya Allah Dato' Rio siap menandatangani kan untuk kemajuan Purwasari, ya. Ya, jadi saya kira itu kalau ternak kambing ternak sapi Mas nggak perlu macam bikin kelompok tani tanda tani Pak Kapolres sampaikan saya tak kasih itu sapi sama atau kambing ya. Oke, saya kira cukup ya. Kalau cukup, waktu berikutnya saya berikan kembali kepada pembicara. Tanya jawab yang dipandu oleh Bapak Wartono Tirankusumo, mudah-mudahan apa yang diusulkan oleh warga di Kuamangkuning ini bisa terrealisasi dan dinanti tentunya untuk kedepannya. Baik, untuk menginjak acara berikutnya yaitu doa dan penutup yang akan dipandu oleh Bapak Mudin. Sebelum doa dimulai, saya selaku pembawa acara di acara reses Bapak Wartono Tirankusumo, DPR Provinsi Jambi, Komisi 3. Saya pribadi apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Wartono selaku Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Jambi yang saya hormati, Bapak tokoh masyarakat, terutama Bapak Dato' Rio dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua yang saya hormati. Kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita panjatkan doa. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi penuh dengan kemanfaatan serta diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harapan kami selaku masyarakat kecil, mudah-mudahan
tidak seperti apa yang disampaikan para ustadz yang katanya begini, pilkab sama pilkada beda-beda tipis. Kalau pilkab kalau lupa itu jadi, kalau pilkada biasanya kalau jadi lupa. Itu yang tidak saya mau itu Pak. Nah, mudah-mudahan Bapak memahami ini dengan sepenuh hati. Demikian. Selanjutnya mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan dengan berkat doa dari kita semua nanti Indonesia tentunya lebih baik, dan apa yang diperjuangkan oleh Bapak pada sore hari ini dan seterusnya mudah-mudahan selalu diberkahi Allah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liridwa'illahi ta'ala wa bisafati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radallahu tabaraka ta'ala li sayyidatina ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafina ma huwa yukafi'u masjidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwadi wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha innaka darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'i khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fil ilmi wa ziyadatan fil rizqi wa barakatan fil rizqi wa barakatan fil rizqi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan badal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nari wa naf'an indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. 1, 2, 3 gaya bebasnya. 1, 2, 3. Nomor ini. Satu, dua, tiga. Ya, tahan. Gaya bebasnya, Pak. 1, 2, 3. Ya, tahan sebentar. Ya.